Halo guys, hari ini saya membawa benda ini untuk saya jadikan konten ya. Eh, ini adalah fokus, ini adalah Seiko Quartz Metronome. Kalau kita lihat tulisan di belakangnya adalah Quartz Metronome SQM357 DC 9 volt 0,03W 9 volt battery S8405 made in Japan. Bentuknya seperti ini ya guys. Metronom. Nih, dekatnya kayak gini nih. Yes. Ini ada tempat buat lampu LED. Ini depannya kayak gini, belakangnya kayak gini, sampingnya kayak gini. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya guys ya. Dan fokus ya. Kalau ini sampingnya, ini untuk berdiriannya ya, untuk sandarannya. Jadi kayak kakinya gitu. Kita lihat di sini guys, metronom. Udah itu di sini ada tulisan Largo. Udah itu ada Larghetto, ada Adagio, Andante, Moderato, Allegro, Presto, sama yang terakhir ada Prestissimo. Nah, buat kalian yang belajar musik atau paling enggak pernah kursus musik atau mungkin pelajaran di sekolah ya, metronom. Metronom ini adalah alat yang dapat mengeluarkan suara ketukan dengan interval yang stabil ya katanya. Nah, ini adalah Seiko Quartz tadi yang udah saya sebutkan. Berarti dia menggunakan quartz ya. Jadi quartz itu buat kita pasti tidak asing, terutama Anda yang paling suka atau Anda yang suka menggunakan jam. Karena di jam tangan kita itu hampir umumnya tuh tulisannya quartz. Nah, quartz itu digunakan karena paling tidak konon kabarnya 100 kali lebih akurat dengan jarum mesin mekanis biasa. Jadi dia tidak menggunakan mekanisme zaman dulu ya, jam-jam mekanis zaman dulu. Kalau kalian tahu, ada juga metronom yang modelnya diputar kayak jam beker zaman dulu tuh, yang orang-orang tua kita mungkin tahu tuh, yang kalau jamnya pengen bunyi atau pengen tetap bergerak itu harus diputar dulu. Jadi dia menggunakan pergulung ya sebagai tenaga penggeraknya. Nah, ada tuh metronom seperti itu yang dia ada ini kayak ada ayunannya gitu ya. Jadi semakin kita putar pada semakin pemberatnya kita taruh ke atas, kalau nggak salah gerakannya semakin lambat. Semakin ke bawah dia gerakannya semakin cepat. Nah, kalau ini sejenis dengan itu, metronom juga untuk mengeluarkan suara ketukan interval ya. Jadi kayak patokan ya. Supaya musisi itu temponya stabil katanya. Nah, karena dia menggunakan quartz, sama seperti jam-jam tangan kita yang menggunakan quartz, berarti dia menggunakan baterai juga guys. Dan dia ini menggunakan baterai, coba kita lihat tadi 9 volt ya. Nah, dia menggunakan baterai kotak 9 volt. Kayak gini, dimasukkan ke sini, terus ditutup. Nah, kalian mungkin pengen tahu bagaimana cara kerjanya. Jadi dia nanti akan mengeluarkan suara, atau juga tergantung setelan kita, tidak mengeluarkan suara, tetapi lampu yang di sininya berkedip. Kedipan dan suara yang dikeluarkan itu tergantung sama setelan yang di sini nih guys. Kayaknya BPM ya, beats per minute atau ketukan per menit. Dugaan saya kalau 40 berarti dia dalam 1 menit tuh ada 40 ketukan. Kalau dia berarti itu largo ya, largo berarti lambat ya. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, kalau kita semakin ke sini ada tulisannya Prestissimo, berarti dia cepat banget, 208 ketukan per menit. Sekarang kita coba aja ya guys ya. Pertama kita coba dulu ke paling kecil.
40. Di sini nih tombolnya saya coba ke sini dulu. Lampu ya. Tuh. Tuh, kedip ya. Kedip. Nah, kalau kita coba geser ini, kita putar, coba perhatikan lampunya. Mungkin nah. Kedipannya semakin cepat kan. Coba kita ke andante. Nah, ini 88 bit per menit berarti ya. 88 ketukan per menit. Ini semakin sini, kedipannya semakin cepat kan guys. Sekarang kita coba ke prestissimo. Berarti kalau di musik itu prestissimo ketukannya paling cepat ya. Ya mungkin yang orang musik yang ngerti itu. 208 bit per menit. Oke, kalau saya geser ke sini, dia mati. Oke, kita balikin lagi ke off dulu guys. Itu kalau dia hanya menggunakan lampu LED sebagai indikator tempo atau ketukan ya tadi ya. Mohon maaf nih ya kalau yang mengerti musik, kalau bukan cara ya, istilah yang saya gunakan salah. Soalnya bukan orang musik. Nah sekarang kita coba yang ke beat nih guys. Saya pindahkan ke beat. Nah itu bunyinya ya. Nah sekarang kita ini kalau dia di A4, sorry, kita pindah ke 40. Ya. Jadi dia ada lampu sama bunyi tek tek. Bunyinya sih kayak speaker gede kalau rusak tuh kayak gitu. Kita percepat ya, kelar gitu. Ini 58 BPM kali ya, bit per menit. Kita cepetin lagi ke andante. Oke. Kita coba ke allegro. Sekarang kita coba ke paling cepat berarti prestissimo. Ini dia 208 BPM. Ya, siapa? Kayak orang ngetuk pintu jadinya. Tapi kalau ngetuk pintu kayak gini kali ya. Oh, bukan. Kalau ngetuk pintu harusnya gini. Oh, kurang cepat. Nah, itu nggak penting juga ya. Jadi, untuk menyetelnya kita harus muter di sini, guys. Jadi, ketika kita putar ini, jarumnya akan menyesuaikan. Dia sengaja ada kayak samping gini supaya kita tangannya nggak licin ya. Gitu. Udah itu di sini ada phone. Jadi ini buat earphone ya guys. Mungkin kalau lagi latihan di rumah malam takut mengganggu orang, bisa menggunakan phone ini. Tapi kalau dia main drum mau pakai phone ya juga tetap berisik ya. Jadi sebenarnya mungkin nggak tahu lah supaya apa. Jadi kalau kita pasang phone-nya di sini, tinggal kita pasang ke telinga. Coba. Di telinga dia kedengeran juga bunyinya tak 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 gitu. Mereknya Seiko. Salah satu brand jam yang paling terkenal dari dulu sampai sekarang. Sampai sekarang orang tahu kan namanya Seiko, itu pasti dia memproduksi jam. Tapi bukan cuma jam, mungkin banyak produk-produk lain termasuk ini. Bahkan dia mengeluarkan metronom. Karena ada kaitannya sama waktu juga kali ya. Jadi Seiko nggak keberatan juga mengeluarkan produk-produk yang terkait dengan spesialisasi mereka. Oke, saya off-kan dulu ya. Menarik sekali guys, karena setelah saya pelajari, ternyata Seiko Quartz metronom ini dengan seri SD SQM 357 ternyata itu keluaran tahun 60-an katanya, kalau nggak salah tahun 60-an ya. Itu yang dari saya pelajari singkat tuh. Bayangkan dari tahun 60-an, pantesan bentuk earphone-nya tuh masih kayak gini nih guys.
Kalau sekarang kan bentuk earphone nggak kayak gini ya. Ininya keras nih. Nggak ada lembut-lembutnya nih. Jadi yang penting masuk ke lubang kuping aja nih. Tapi tulisannya masih Jepang ya, Jepang ya kalau nggak salah nih. Jadi kayaknya memang pasangannya si metronom Seiko Quartz SQM357 ini guys. Gitu. Kondisinya bagus banget, nggak ada pecah, nggak ada retak. Oke banget. Bunyinya keluar dari sini. Mungkin buat yang pengen akurasi lebih tinggi, quartz ini bisa menjadi pilihan ya, karena dia memang secara ketepatan itu atau akurasi 100 kali lebih kuat katanya daripada mesin-mesin jam mekanis atau mesin-mesin putar. Gitu ya guys, apalagi yang mau saya bahas ya dari Seiko Quartz Metronome ini. Pertama Seiko, karena terpercaya lah ya merek Seiko itu. Bukan merek-merek yang tidak jelas. Yang sekarang ini kan banyak banget di pasaran tuh ya, beredar barang-barang yang kita nggak tahu merek apa itu. Bisa banyak banget mereknya untuk satu tipe barang. Dan kita nggak tahu kualitasnya. Tapi kalau udah tertulis merek-merek yang memang udah diakuin dari dulu sampai sekarang, kita nggak ragu jadinya. Apalagi masih ada tulisan ini nih, Made in Japan. Sekarang kan kita makin sulit ya menemukan produk-produk yang tulisannya Made in Japan, apalagi Made in Germany, apalagi Made in Italy, Made in USA. Susah sekarang mendapatkan produk-produk yang di belakangnya masih tulisan kayak gini. Semuanya udah Made in China, Made in China. Jadi kalau kita masih menemukan barang-barang lama dengan tulisan Made in seperti ini, dalam kondisi hidup, padahal itu udah puluhan tahun, berarti memang produk-produk zaman dulu itu terkenal dengan kekuatan dan ketahanannya. Mungkin didesain memang untuk bertahan selamanya. Oke guys, itu aja review saya soal barang yang saya dapat pas hunting dulu ya. Seiko Quartz Metronome, sekali lagi modelnya SQM357. Kalau kalian pengen tahu kira-kira saya akan dapat barang apa lagi di hunting-hunting yang lainnya, kalian bisa subscribe di channel ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah!